Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Reni Erlisa dari semester 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Singasari. Saya dari kelompok 6. Video ini untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Perkembangan Agama Buddha di Indonesia. Pertama, sejarah kerajaan Singasari ini berawal dari kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang akubu atau bupati yang letaknya di daerah pegunungan yang suburki di daerah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah inilah kerajaan Singasari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, terutama setelah mengalahkan kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Ganter pada tahun 1222. Masa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika didampingi oleh Raja Kartanegara pada tahun 1269 sampai 1292 yang bergelar Maharajadiraja Kartanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Ini adalah peta letak kerajaan Singasari. Awal berdiri kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang berdiri di daerah Singasari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok setelah ia mengalahkan Raja Kediri terakhir, yaitu Kertajaya. Silsilah Wangsa Rajasa. Ada dua versi. Yang pertama itu versi Pararaton. Yang pertama, Ken Arok alias Rajasa Sang Amarwabhumi pada tahun 1222 sampai 1247. Yang kedua, Anusapati 1247 sampai 1249. Yang ketiga, Tohjaya pada tahun 1249 sampai 1250. Yang keempat, Ranggawuni alias Wisnuwardana pada tahun 1250 sampai 1272. Dan yang terakhir, Kertanagara pada tahun 1772 sampai 1292. Versi yang kedua yaitu versi Nagara Kretagama. Yang pertama, Rangga Rajasa Sang Girinata Putra pada tahun 1222 sampai 1227. Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248. Yang ketiga, Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1254. Dan yang terakhir, Kertanagara pada tahun 1254 sampai 1292. Nah, Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok, keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singasari dan berlanjut pada kerajaan Majapahit. Terdapat perbedaan antara Pararaton dan Nagara Kretagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Selanjutnya, beberapa candi dan arca yang membuktikan adanya kerajaan Singasari. Yang pertama, Candi Singasari. Candi Singasari dibangun sebagai tempat pemuliaan Kertanegara, raja terakhir Singasari berupa kuil Siwa yang tinggi dan besar, disebut juga Candi Tumapel. Menurut kitab Negara Kretagama dan Pararaton, bangunan Candi Singasari ini memiliki struktur dua lantai dengan bagian bawah atap berbentuk persegi yang menyerupai ruangan kecil dan dilengkapi dengan relung di setiap sisinya. Dulu,
Relung-relung ini mungkin berfungsi sebagai tempat meletakkan arca, meskipun saat ini tidak ada arca yang tersisa di sana. Yang kedua, arca Prajna Paramita. Ditemukan dekat Candi Singasari, dipercaya sebagai arca perwujudan Kendedes atau koleksi Museum Nasional Indonesia. Keindahan arca ini mencerminkan kehalusan seni budaya Singasari. Yang ketiga, Candi Kidal. Candi yang dipersembahkan untuk Raja Anusapati, anak tirinya Ken Arok, terletak di Rejo Kidal, Tumpang, Malang. Candi Kidal didedikasikan untuk menghormati peran penting Anusapati, putra Kendedes dan Tunggul Ametung, yang memerintah sebagai raja kedua Singasari dari tahun 1227 hingga 1248. Nah, salah satu keistimewaan yang menonjol dari Candi Kidal adalah reliefnya yang menceritakan legenda Garudaya atau Garuda yang diukir di bagian kaki candi. Dan candi ini berlokasi di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, Candi Jago. Candi Jago yang dibangun untuk Raja Wisnuwardana pada pertengahan abad ke-13. Dan yang terakhir, Prasasti Mula Manurung. Nah, prasasti ini menyebutkan bahwa pendiri dari kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Di dalam Pararaton disebutkan bahwa sebelum melawan kerajaan Kediri, Ken Arok memiliki gelar sebagai Batara Siwa. Nah, penemuan prasasti Mula Manurung memberikan pandangan lain yang berbeda dengan versi Pararaton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Selanjutnya, kejayaan Kerajaan Singasari. Kartanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari pada tahun 1272 sampai 1292. Dia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera adalah kerajaan Dharmasraya atau kelanjutan dari kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya bukti arca Amogapasa dan dari Kartanagara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Nah, pada tahun 1284, Kartanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirimkan utusan ke Singasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh Kartanagara. Naga Kertagama menyebutkan daerah-daerah
Candi Singasari, patung antara lain patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajna Paramita, lambang kesempurnaan ilmu.